Bab 991. Putra Suci Dinasti Dewa vs Master Suci Istana Surgawi. Ini adalah dataran luas dengan cakrawala tak berujung dinasti Dacu yang disebut Daratan Dongling. Daratan Dongling ini memiliki banyak latar belakang. Dulu Kaisar Dong naik ke level Langir di sini dan menjadi Kaisar Dinasti Dacu. Terlepas dari ini adalah pertempuran yang telah bergema lama di dinasti Dacu. Di masa lalu, Aditya, sang kaisar pedang, menjadi terkenal di sini. Dia mengalahkan 9 tetua agung istana Haus Darah, mengejutkan seluruh dinasti Dacu. Masih banyak legenda tentang Daratan Dongling yang sebagian besar adalah sebelum era Kaisar Dong, karena tahun-tahun yang sudah lama berlalu. Banyak legenda yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, namun patut disebutkan bahwa tanah ini memang luar biasa. Saat ini, menjelang subuh, Daratan Dongling sudah ramai dikunjungi orang. Di bumi dan di atas dunia hampa, yang terlihat hanyalah hamparan manusia, termasuk kultivator mandiri dan berbagai pihak kekuatan di Beicu. Tujuan kedatangan mereka ke sini jelas, yaitu untuk menyaksikan pertarungan antara Master Suci Istana Surgawi dan Putra Suci Dinasti Dewa. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini? Sebelum kedua belah pihak datang, semua orang sudah mulai membicarakannya. Sudah pasti Master Suci Istana Surgawi. Seseorang segera berkata, dia adalah Dewa Iblis tiada taraf yang membunuh ribuan kultivator. Rekor seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan telah melampaui pasukan Laut Chu. Apa Putra Suci Dinasti Dewa itu bisa melakukannya? Belum tentu juga. Seorang kultivator tua mengelus jenggotnya. Putra Suci Dinasti Dewa adalah anak kandung Raja Dewa, murid pewaris Raja Dewa yang sebenarnya, mahir dalam membunuh hanya dengan satu jurus. Alam langit semu yang mati di tangannya selama ini sudah ada ratusan. Ini adalah pertandingan puncak, hasilnya masih tidak diketahui. Harley Ye datang. Selama diskusi, seseorang berteriak, membuat mata semua orang mengarah ke satu sisi. Di sana, Harley Ye sudah menginjak langit, langkahnya lambat dan berirama, mungkin tubuhnya seberat gunung, sehingga setiap kali telapak kakinya mendarat, langit ilusi yang diinjaknya berdengung, kekuatannya mengejutkan. Ramai sekali. Harley Ye tersenyum sedikit ketika dia melihat hamparan manusia di seluruh langit, dan ketika dia melihat langit ilusi, seringai muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia bisa melihat Yama Siksi, Raja Pemakan Jiwa dan yang lain. Kedatangannya membuat para penonton di segala penjuru mundur selangkah tanpa sadar, tidak berani menatap langsung sosok Harley Ye. Untuk ini, Harley Ye tidak peduli, dia berdiri diam di langit ilusi, seperti patung batu, berdiri diam, menunggu kedatangan Putra Suci Dinasti Dewa. Boom, boom. Terdengar suara gemuruh di seluruh penjuru langit ilusi. Kalau dilihat dari jauh, pasukan Istana Haus Darah dan klan Pemakan Jiwa datang bergelombang seperti lautan dengan aura pembunuh, membuat para penonton takjub. Kemudian, naga iblis mengaum, Raja Siluman datang dari langit, lalu muncullah energi iblis dengan seluruh pasukan klan Siluman. Setelah itu, Raja Iblis, Raja Sihir, dan Raja Darah datang tanpa urutan tertentu, semuanya datang dengan pasukan besar yang memenuhi langit ilusi. Yang terakhir adalah Raja Yama, dia seperti biasa seperti mayat, wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong, auranya yang sedingin es membuat seluruh tubuhnya sedingin es, dan setelah itu, para prajurit berbaris rapi, dan jumlahnya membuat orang bergidik. Raja Demon juga datang, tetapi dia sendirian, dia hanya melirik Raja Pemakan Jiwa dan yang lainnya diam-diam, dan kemudian melihat Harley Ye yang berdiri di langit ilusi, ada cahaya keheranan di mata iblisnya. Setelah Raja Demon, ada banyak master dari setiap penjuru yang datang. Mereka semua adalah buyut dari keluarga besar Beicu,
dan leluhur keluarga Tunyuan juga ada di antara mereka. Ada banyak kegilaan dalam ekspresinya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah cukup diperas oleh Harley Ye dan naga kuno mistik, tetapi karena tidak bersatu, mereka tidak berani melawan Harley Ye sendirian. Tentu saja, tadi malam, keluarga besar, para raja, istana Haus Darah, dan Beicu kembali bersekutu, karena kali ini adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Harley Ye. Mereka juga berjuang keras. Boom, boom. Petir surgawi muncul kembali, keturunan kaisar juga muncul, jumlahnya juga tidak kalah dengan para raja. Boom, boom. Dunia kacau, terlalu banyak orang, ada hampir 30 juta kultivator, seluruh dunia bergemuruh dan bergetar. Stete. Melihat sosok-sosok yang berdiri penuh di langit ilusi, semuanya seperti pembunuh, para penonton dari segala arah tersentak. Dengan banyaknya orang, ini seperti akan berperang saja. Jika sampai perang, seluruh daratan Dongling akan dipenuhi mayat yang bergelimpangan, bahkan tidak akan kalah parahnya dengan pertempuran Harley Ye di masa lalu. Putra suci dinasti Dewa datang. Tidak tahu siapa yang berteriak. Dalam sekejap, mata penonton tertarik lagi dan melihat ke satu sisi. Tentu saja, mereka tidak melihat sosok putra suci dinasti Dewa. Ketika semua orang tercengang, sebuah bayangan hitam sudah berdiri di hadapan Harley Ye. Itu benar, itu hanya bayangan hitam, bahkan kultivator tua pun tidak dapat menjelaskan hal itu. Teknik putra suci dinasti Dewa terlalu aneh, jelas-jelas itu adalah manusia, tetapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Itu adalah bayangan hitam, kamu tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya mengetahui sepasang mata yang dalam dan mati itu luar biasa dingin. Kamu sudah bisa menyampaikan kata-kata terakhirmu. Putra suci dinasti Dewa tersenyum tipis, suaranya halus. Kamu sangat percaya diri. Harley Ye membuka matanya sedikit, suaranya tidak ada bandingannya. Dialog sederhana itu membuat mata semua orang bertemu, tidak ingin melewatkan kejadian apapun. Mungkin mereka begitu konsentrasi sehingga mereka tidak melihat kelopak bunga persik yang mengambang dari jauh. Kelihatannya biasa saja, tetapi itu adalah Taoisme yang tak terlukiskan. Kelopak bunga persik itu melayang, dan akhirnya melayang ke arah Harley Ye dan menetap di mata kirinya. Detik berikutnya, pupil Harley Ye berubah, dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, sebuah tanda mata keabadian tergambar dan perlahan berputar. Mata keabadian 6 jalan. Semua orang tercengang sejenak. Mereka bukannya tidak pernah melihat mata keabadian 6 jalan Harley Ye. Mereka terkejut kalau ternyata Harley Ye menyegel sumber mata keabadian dalam kelopak bunga. Sialan, apa kamu tidak takut dicuri? Di antara kerumunan, naga kuno mistik, dengan penampilannya yang sudah berubah, memarahi secara diam-diam. Mata keabadian 6 jalan yang pernah ditelantarkan, sekarang sudah diambilnya kembali. Mata keturunan kaisar dan para raja sedikit menyipit. Dalam diskusi, kelopak bunga itu telah berubah menjadi abu, dan sumber mata keabadian yang ada di dalamnya juga telah diambil kembali oleh Harley Ye. Dia membutuhkan kemampuan mata keabadian 6 jalan untuk menghadapi semua perubahan hari ini. Dan dengan kembalinya mata keabadian 6 jalan, putra suci dinasti Dewa juga tidak begitu misterius di matanya. Di bawah mata keabadian, segala sesuatu di dunia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Walaupun putra suci dinasti Dewa seperti bayangan, tetap tidak bisa lepas dari mata keabadian 6 jalan. Bisakah kita mulai? Putra suci dinasti Dewa tertawa terbahak-bahak, suaranya dingin dan tenang. Kapanpun bisa. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Aku sendiri yang akan memenggal kepalamu. Putra suci dinasti Dewa terkekeh. Tubuhnya yang seperti bayangan menghilang seketika. Siapa yang memberimu kepercayaan diri ini?
Harley Ye mencibir, berbalik tiba-tiba, lalu meninju ruang kosong. Ketika para penonton melihat, mereka menyadari bahwa putra suci dinasti dewa telah tiba di belakang Harley Ye, tetapi tidak bisa lepas dari penangkapan Harley Ye, dan dipaksa keluar oleh pukulan kuat Harley Ye. Aku benar-benar meremehkanmu. Putra suci dinasti dewa menghilang seperti kabut lagi, jejaknya tidak bisa ditemukan. Melihat ini, Harley Ye tiba-tiba melangkah. Tapi itu masih terlambat, bahunya langsung berdarah, dan ada kilasan cahaya pembunuh di lukanya, yang melarutkan esensi energinya, membuat lukanya tidak hanya tidak dapat pulih dengan cepat, tetapi juga meluas ke pinggir. Tubuh Dewa Jimmy ternyata benar-benar musuh dari tubuh suci. Untuk sesaat, Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, merasakan kekuatan darah dan darah tubuh suci juga terbunuh oleh sinar itu. Sambil berpikir, dia menoleh tajam lagi, hampir saja tidak bisa menghindar dari pedang putra suci dinasti dewa. Mighty Dragon Tinju Bahuang. Harley Ye melangkah maju, Mighty Dragon ditambah dengan tinju Bahuang menghancurkan sepotong langit ilusi. Putra suci dinasti dewa dipaksa keluar, namun menghilang lagi dalam sekejap. Harley Ye tampak acuh tak acuh dan berdiri di langit ilusi. Meskipun putra suci dinasti dewa menghilang, dia bisa dengan jelas merasakan posisinya. Zeng. Detik berikutnya, pedang pembunuh hitam pekat tiba-tiba muncul, menusuk di antara alisnya dengan kekuatan menghancurkan. Harley Ye mengambil satu langkah dan mundur dalam sekejap, pedang pembunuh itu mengikuti seperti bayangan, seolah-olah tidak akan selesai tanpa menusuk kepalanya. Pedang itu masih 5 inci jauhnya dari alis Harley Ye, tapi alisnya sudah tertusuk oleh niat membunuh yang dingin, darah berwarna emas mengalir keluar. Kekuatan supranatural Jimmy mengunciku secara langsung. Harley Ye tampak tenang dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melangkah mundur. Amaterasumu lebih cepat, atau teknik Velationku lebih cepat. Suara pelan terdengar dari belakang Harley Ye, dan pedang pembunuh hitam pekat kedua muncul, mendekati bagian belakang kepala Harley Ye, kekuatannya juga menghancurkan. Bersama Bab 992 90% kekuatan tempur Raja Dewa. Harley Ye, apakah amaterasu kamu lebih cepat, atau teknik Velation aku lebih cepat? Dengan suara kesunyian yang bergema di langit dan bumi, semua orang yang menyaksikan pertempuran tertegun sejenak, karena Harley Ye dan putra suci dinasti dewa masih berdiri di sisinya masing-masing, dan tidak pernah bergerak sama sekali. Apa yang terjadi sebelumnya? Seseorang tertegun. Itulah pertempuran dengan pikiran. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi berkata dengan santai, yang mengejutkan aku adalah bahwa pertempuran pikiran mereka bahkan bisa kita lihat, tingkat kultivasi keduanya jauh melampaui kita semua. Keduanya sedang saling menguji, tetapi dalam pertempuran pikiran sebelumnya, Harley Ye tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seseorang merenung, bagian depan dan belakang keduanya adalah pamungkas, dia mungkin tidak akan bisa menghindar. Kamu terlalu meremehkan Master Suci Istana Surgawi. Pemanasan selesai. Putra Suci tersenyum tipis, dengan sepasang mata mati memancarkan cahaya yang menyeramkan. Tindakan yang tidak berguna, kata Harley Ye ringan. Teknik penyusutan ruang membuatnya langsung tiba di hadapan Putra Suci. Ketika dia mengangkat tangannya, ada segel besar. Segel besar itu sama beratnya dengan gunung, meruntuhkan langit ilusi itu. Mata Putra Suci terlihat meremehkan, dia juga menghilang dalam sekejap, dan ketika muncul kembali, sudah ada di belakang Harley Ye, dan tembakannya adalah pedang maut. Harley Ye tampak tenang, bergerak satu langkah,
lalu berbalik menamparkan ke belakang. Meskipun dia tidak memukul putra suci dinasti dewa, dia memaksa putra suci dinasti dewa keluar, tetapi putra suci tetap menghilang seketika. Menempel seperti bayangan, Mila dari dinasti Dacu, yang berdiri di langit ilusi, merenung, Harley Ye akan kalah kalau melawan dengan teknik. Tapi jika bertarung dengan kekuatan, putra suci dinasti dewa jauh tertinggal. Rajendra Long berkata dengan santai, ini adalah kelemahan para pembunuh. Sekali tertangkap, satu pukulan sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan berat dan bahkan membunuhnya di tempat. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa putra suci dinasti dewa sangat mirip dengan Bhisma Sen? Karena mereka adalah ayah dan anak, tentu saja akan ada banyak kesamaan, kata Danumaya Xiao Enteng. Ini bukan kemiripan seperti itu. Tresno Zhou merenung, aku punya perasaan aneh bahwa putra suci dinasti dewa dan Raja Dewa Bhisma Sen terlihat sedikit di luar batas mata. Boom. Sementara beberapa orang berbicara diam-diam, seluruh bagian langit ilusi runtuh, berubah menjadi tempat yang kacau seperti celah ruang. Ketika melihat Harley Ye, dia sudah berdiri di langit ilusi, tak bergerak seperti patung. Di antara langit dan bumi, sosok putra suci dinasti dewa sudah menghilang, kecuali beberapa orang, tidak ada yang bisa menangkap sosoknya. Tidak berubah sama juga dengan berubah. Di tengah keramaian, naga kuno mistik melirik putra suci dinasti dewa yang terus berganti posisi, pandangannya tertuju pada Harley Ye. Zeng. Begitu dia selesai berbicara, putra suci dinasti dewa sudah tiba di belakang Harley Ye seperti hantu, menebas ke arah kepala Harley Ye. Harley Ye berbalik sedikit ke samping, berhasil menghindari pedang maut itu. Putra suci dinasti dewa menghilang lagi, seperti hantu, dan setiap kali dia menghilang, sulit untuk menemukannya. Teknik rahasia putra suci dinasti dewa semacam ini membuat banyak orang dengan tingkat kultivasi tinggi di antara penonton bergidik. Para pembunuh adalah yang paling merepotkan, seperti putra suci dinasti dewa. Teknik yang dimiliki saja sudah bukan lawan mereka. Master suci istana surgawi yang bermartabat hanya bisa bertahan dengan berdiri diam. Seseorang menghela napas. Teknik rahasia menempel bagaikan bayangan, Harley Ye sedang beradaptasi dengan perubahan tanpa perubahan. Di dinasti Dacu saat ini, orang-orang dari generasi ini, dapat memaksanya menjadi begitu defensif, maka putra suci dinasti dewa sudah pantas berbangga diri. Harley Ye, ini bukan gayamu. Di antara langit dan bumi, tawa samar putra suci dinasti dewa terdengar lagi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa aktif, dasar badut. Suara Harley Ye masih datar. Jika kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi harapanmu. Putra suci dinasti dewa terkekeh. Zeng. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, suara pedang sudah terdengar, dan pedang pembunuh hitam pekat muncul tanpa peringatan, mendekati alis Harley Ye. Harley Ye berdiri di langit ilusi, seperti monumen, tak tergoyahkan. Zeng. Pedang pembunuh hitam pekat itu berdengung semakin keras, ujung pedangnya dikelilingi oleh cahaya redup. 3 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 9 inci, 6 inci. Di bawah perhatian semua orang, pedang putra suci dinasti dewa sudah sangat dekat dengan alis Harley Ye. Apa Harley Ye tidak akan menghindar? Melihat Harley Ye tidak menghindar, para penonton langsung ketakutan. Zeng. Semuanya terjadi secepat kilat, putra suci dinasti dewa menusuk alis Harley Ye dengan tepat. Namun yang membuat kaget semua orang adalah pedang maut putra suci dinasti dewa itu gagal menembus pertahanan Harley Ye. Ujung pedangnya hanya menembus alis mata Harley Ye lebih dari setengah inci, namun tidak mampu menembus lebih jauh. Stete. Melihat adegan ini,
para penonton yang menyaksikan pertempuran tersentak. Pada saat ini, mereka barulah mengerti kenapa Harley Ye tidak mengelak. Itu karena dia tahu bahwa putra suci dinasti Dewa tidak dapat mematahkan pertahanannya. Yang paling syok adalah putra suci dinasti Dewa, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka pedang mautnya akan begitu rapuh di mata Harley Ye, bahkan untuk mematahkan pertahanan Harley Ye pun tidak bisa. Tanpa kekuatan tubuh asli Bisma Sen, kamu masih terlalu jauh. Harley Ye membuka mulutnya, menatap bayangan hitam bentukan putra suci dinasti Dewa, lebih tepatnya pada mata maut putra suci dinasti Dewa. Mendengar ini, mata putra suci dinasti Dewa tiba-tiba menyipit. Kata-kata Harley Ye penuh dengan makna yang terlalu dalam, dan kalimat tubuh asli Bisma Sen mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Dia tahu aku adalah tubuh inkarnasi Raja Dewa. Putra suci dinasti Dewa mengerutkan kening, ini sesuatu yang tidak dia duga. Memang, ketika dia pergi ke Nanchu untuk menyatakan perang terhadap Harley Ye, dia memiliki 90% kekuatan tempur Bisma Sen. Dan kali ini, sampai sekarang, dia tidak meminjam kekuatan tubuh asli, jika tidak pedang sebelumnya akan cukup untuk menembus kepala Harley Ye. Boom! Semuanya masih secepat kilat, langit ilusi yang berdiameter ribuan kaki runtuh. Tubuh ilahi luar inkarnasi Harley Ye muncul, menghancurkan langit ilusi dan memaksa putra suci dinasti Dewa keluar lagi. Boom, buk, duar. Putra suci dinasti Dewa terguncang, dan dengan setiap langkah mundur, langit ilusi meraung. Pada saat ini, tubuhnya tidak lagi seperti bayangan hitam, tetapi sosok, ditutupi dengan jubah hitam, mengenakan topeng gelap, dikelilingi oleh udara hitam. Di setiap energi hitam, ada guntur yang samar. Jika kamu ingin melihat Amaterasuku, kekuatan tempur seperti ini masih jauh dari cukup. Harley Ye berjalan selangkah demi selangkah, menatap putra suci dinasti Dewa tanpa menyipitkan mata. Harley Ye, kamu sangat kuat. Putra suci dinasti Dewa mencibir. Kenapa kamu tidak bisa mengerahkan teknik Veilation tanpa meminjam kekuatannya? Harley Ye melangkah perlahan, ekspresinya diam, lebih tepatnya, dia mengabaikan putra suci dinasti Dewa. Ini adalah kepercayaan dirinya yang kuat. Kamu membuatku terkejut. Mata putra suci dinasti Dewa hampir menyipit menjadi satu garis. Dia sudah yakin kalau Harley Ye tahu rahasianya. Tiba-tiba, cahaya hitam terangkat dari tulang tengkoraknya, membuat langit ilusi berlubang. Boom, buk, duar. Daratan Dongling bergejolak, langit ilusi diselimuti awan gelap, kilat dan guntur. Tekanan tiada taraf dari putra suci dinasti Dewa membuat langit dan bumi bergetar. Sekujur tubuhnya terhubung dengan abjad kuno Dao. Itu adalah aura pembunuh yang mengguncang, ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bahkan udara yang mengalir membeku menjadi es. Aura ini, Bisma Sen. Para raja, keturunan kaisar, pada saat yang sama, matanya memancarkan cahaya ilahi yang tajam, seolah-olah melihat sesuatu. Ternyata begitu. Raja Demon Yu Jiangkui menatap putra suci dinasti Dewa, mentransfer kekuatan satu sama lain. Dia adalah tubuh inkarnasi. Hebat sekali Bisma Sen, bahkan aku pun tertipu, kata Raja Siluman Dingin. Itu benar-benar mengejutkan. Mila dari dinasti Dacu menarik napas dalam-dalam. Siapa sangka putra suci dinasti Dewa adalah tubuh inkarnasi Raja Dewa Bisma Sen. Rajendra Long menghela napas. Aura pembunuh yang begitu kuat. Para penonton dari segala arah pucat, kaki mereka gemetar, mereka mundur tanpa sadar. Meskipun mereka jauh, mereka masih kesulitan bernapas karena aura pembunuh. 90% kekuatan tempur Raja Dewa.
Harley yang sedang berjalan di langit, berhenti sedikit, dia berhenti pada jarak 300 meter dari putra suci dinasti dewa. Jarak ini adalah batas jarak teknik Velation, yaitu juga batas jarak Amaterasu. Apa kekuatan tempurku saat ini sudah layak? Putra suci dinasti dewa melangkah maju dan menghilang secara diam-diam. Bersambung.